Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Noval dengan NIM C1 C021154. Materi pertama ialah konsep memelihara kekayaan. Dalam sistem keuangan syariah, memelihara harta kekayaan merupakan salah satu prinsip fundamental yang mendasari berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Konsep ini berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut dalam Islam, serta tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Konsep ini menjelaskan secara dalam tentang penerapan dan relevansinya dalam praktik keuangan syariah. Memelihara harta kekayaan dalam konteks syariah bukan sekedar pengumpulan dan akumulasi kekayaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap harta yang dimiliki. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak penekanan pada pentingnya pengelolaan harta dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua hal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya uang untuk mendirikan rumah yatim piatu yang diperoleh dari mencuri adalah harta haram, walaupun tujuannya benar, yaitu untuk membantu yatim piatu, namun cara memperolehnya haram sehingga tidak diperboleh oleh syariah Islam. Selanjutnya, adapun penggunaan harta dalam syariah terdapat 5. Yang pertama, tidak boros dan tidak kikir atau dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qadrul hasan. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Materi selanjutnya, akad, kontrak, dan transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan tanggung jawab yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Akad berbeda dengan janji, di mana janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Selanjutnya, rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3. Yang pertama, pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul ma'al dan muddarib, mitra dengan mitra, dan masyarakat. Yang kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu. Ijab kabul atau serah terima merupakan kesepakatan dari para pelaku. Dan yang ketiga, menunjukkan mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila adanya salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Selanjutnya, riba. Riba adalah konsep yang sangat penting dalam sistem keuangan syariah, merujuk pada setiap bentuk keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjam uang yang dianggap tidak adil dan eksploitasi. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya menyalahi prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mendorong praktik keuangan yang adil.
Selanjutnya jenis riba terdapat dua jenis. Yang pertama riba dain, ini adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di suatu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang jenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Selanjutnya kita membahas prinsip sistem keuangan syariah. Adapun beberapa prinsip tersebut, yang pertama kebebasan dari berinteraksi. Yang kedua, bebas dari judi, gharar, penipuan, dan riba pengambilan tambahan dari harga pokok secara batil. Yang ketiga, bebas dari pengendalian, rekayasa, dan penipuan harga. Yang keempat, setiap orang berhak mendapat informasi yang imbang, memadai, dan akurat. Yang kelima, para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga. Yang keenam, transaksi berdasarkan pada kerjasama dan solidaritas yang saling menguatkan. Yang ketujuh, transaksi dilaksanakan demi mewujudkan kemaslahatan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasi zakat. Selanjutnya jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal. Menurut Obaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut: dana mudharabah. Yang selanjutnya saham biasa perubahan. Yang selanjutnya obligasi bagi hasil. Kemudian obligasi muqarodah dan saham preference. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.